Selamat malam. Presiden Jokowi meminta rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disingkat TPKS segera disahkan. Permintaan ini disampaikan di tengah tingginya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi. RUU TPKS sudah dibahas DPR sejak tahun 2016, namun sampai sekarang tidak juga disahkan. Padahal kebutuhan adanya payung hukum untuk mencegah kasus-kasus kekerasan seksual sudah sangat mendesak. Inilah Rosi, jangan tunda RUU kekerasan seksual. Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR sehingga proses pembahasan bersama nanti lebih cepat untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ini mau respon orang per orang atau mau respon per fraksi? Silakan dari PKS dulu. Arahan Presiden Joko Widodo yang minta rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TKPS segera disahkan jadi harapan baru. Sebelumnya, rancangan undang-undang yang sudah 6 tahun di DPR ini seperti jalan di tempat dengan perdebatan yang tidak kunjung selesai. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan untuk perlindungan dan keadilan bagi korban. Harusnya draft RUU sudah bisa disahkan saat paripurna terakhir DPR bulan Desember lalu. Alasannya disebut sebagai kendala teknis. Dalam catatan perjalanan pembahasan, dua fraksi yaitu PKS dan Golkar tercatat sebagai fraksi yang menolak melanjutkan pembahasan hingga draft ini jadi gagal disahkan di sidang penutupan DPR tahun 2021. Akhirnya, Presiden Jokowi bersuara. Presiden minta semua pihak memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Untuk itu, Presiden menugaskan menterinya untuk berkoordinasi dengan DPR demi mempercepat pengesahan RUU yang diharap bisa melindungi korban kekerasan seksual. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan, sehingga proses pembahasan bersama nanti lebih cepat. Masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Percepatan seperti apa yang bisa kita saksikan dengan perintah Presiden pada para menterinya soal rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Saya mengundang Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas dari pemerintah untuk percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia adalah Profesor Edi Hiarie. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Senang sekali kita bisa ketemu lagi, Prof. Siap. Prof, kita sudah mendengar perintah Presiden, para menterinya ditugaskan untuk mempercepat pembahasan dengan DPR. Apa percepatan seperti apa? Itu yang saya ingin tanyakan dulu, Prof. Sebetulnya yang pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa pidato Presiden itu sesungguhnya memperlihatkan political will dari pemerintah terhadap berbagai kasus kekerasan seksual yang marak terjadi. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah itu well prepare. Jadi gugus tugas itu telah dibentuk
pada bulan Mei ya. Kalau Well saya prepare, tidak jadi salah. gugus tugas sudah dibentuk. Gugus tugas sudah dibentuk, jadi gugus tugas itu dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Presiden, di mana Kepala Staf Presiden sebagai penanggung jawab bersama-sama dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kapolri dan Jaksa Agung kemudian menunjuk dari keempat lembaga tersebut membentuk Apa gugus signifikansinya? tugas. Jadi masih dalam proses pembahasan, kita tahu masih alot, tapi sudah ada gugus tugas. Ini maknanya apa sebagai politik? Tidak lain dan tidak bukan untuk mempercepat proses pembahasannya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa ingat RUU ini adalah inisiatif dari DPR. Persis, sebenarnya itu yang saya tanyakan. Disebut well Kalau prepare, dia ini RUU well prepare, pemerintah sebenarnya siap. Ya. Meskipun ini sebenarnya rancangan undang-undang inisiatif DPR, Ya. kesiapan pemerintah ini dalam aspek apa? Dalam aspek substansi. Artinya apa? Ketika nanti ini betul-betul digulirkan, maka pemerintah siap untuk membahas dan itu sebetulnya sudah Jadi dilakukan. tidak mulai dari nol lagi, Tidak mulai sama-sama dari nol. belajar, tetapi sudah langsung melihat apa Persis. dimnya atau Jadi, daftar masalahnya. Mbak Rosi, jauh sebelum saya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, saya terlibat di dalam RUU ini ketika masih di Komisi 8 DPR. Tahun 2016 Betul, ya sudah 2016 sampai pembahasan puncak waktu itu 2019, tetapi juga tidak selesai. Yang harus dipahami oleh kita semua bahwa RUU ini bukan carry over. Artinya apa? Artinya memang harus dibahas dari ulang. Oleh karena itu, sorry Prof, biar pemirsa mengetahui, sebenarnya sudah dibahas dari 2016 sampai 2019, ada pemilu legislatif. betul. Tidak bisa yang sudah dibahas dimulai dengan apa yang sudah dibahas, tapi dengan anggota DPR yang baru ini, panja yang baru ini harus memulai dari nol lagi. Betul, harus memulai dari nol. Mengapa harus memulai dari nol? Karena sekali lagi dia bukan carry over. Berbeda dengan RUU KUHP yang pada pemilu sebelum pemilu 2019 itu sudah merupakan sudah ada pada persetujuan tingkat pertama. Berbeda. Ini sama sekali belum ada pembahasan yang lebih detail sehingga pada periode ini dibahas ulang lagi. Ya, karena pada periode itu sebenarnya kalau kita lihat tidak ada satupun daftar inventarisir masalah yang sempat dibahas. Persis. Sehingga sejak bulan Mei dibentuk kami melakukan koordinasi internal dan untuk sepengetahuan publik dan Mbak Rosi, kami sudah melakukan konsinyering lebih dari 5 kali Oke, Prof, untuk membahas substansinya. banyak yang menyambut gembira bahwa Presiden mengambil sikap dan menyatakan pernyataan supaya ini dipercepat dan pemerintah membentuk tim gugus tugas. Prof tadi sudah bilang bahwa sebenarnya ini sudah disiapkan cukup lama. Menteri-menterinya ditugaskan untuk selalu berkoordinasi dengan DPR. Hanya kita tahu bahwa sesungguhnya mandeknya kan di DPR. Paripurna kemarin ada 2 fraksi paling tidak yang tercatat kompak untuk tidak melanjutkan pembahasan, PKS dan Golkar. Hari ini kita dengar setelah Presiden mengatakan bahwa ini harus dipercepat, Golkar menyatakan siap mendukung sebagai political statement. Pertanyaan saya adalah kalau masih ada partai politik yang juga menolak untuk pembahasan, apa yang terjadi pada draft RUU ini? Saya kira begini ya. Saya tidak pada posisi yang demikian karena nanti kita akan melihat bagaimana itu bergulir di DPR dan itu adalah masalah internal DPR karena dia adalah inisiatif DPR. Tetapi sebetulnya sampai kita sudah melakukan telaah terhadap draft terakhir tanggal 17 November 2021 dan pemerintah dalam hal ini gugus tugas sudah melakukan telaah, sudah melakukan kajian dan memberikan catatan-catatan terhadap draft yang secara informal kami dapatkan. Tujuannya apa, Mbak Rosi? Tujuannya kalau nanti ini secara resmi disampaikan oleh DPR dalam paripurna terdekat sebagai inisiatif sebagai DPR RUU dan segera disahkan, itu kita tidak akan membutuhkan waktu lama untuk membahas dan kemudian masuk pada pengesahan. Karena sekali lagi, secara informal, kami selalu berkoordinasi dengan Balek. Setiap kami melakukan konsinyer, mulai dari tanggal 4-5 Agustus, kemudian tanggal 2 dan tanggal 3 September, kemudian pada bulan Oktober, pada bulan November, sampai terakhir pada bulan Desember, selalu kami melibatkan teman-teman di Balek. Artinya, kalau ini sudah selesai,
untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR, disahkan sebagai rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintah, karena sudah ada koordinasi yang demikian erat, harusnya itu disahkan menjadi undang-undang hanya hitungan bulan? Saya optimis, itu insya Allah 1 bulan selesai. 1 bulan selesai, berarti Februari saya kira harusnya sudah bisa selesai. menjadi undang-undang. Persis. Terima kasih Prof. Edi. Benarkah DPR punya kesungguhan komitmen untuk mensahkan RUU TPKS? Kami kembali sesaat lagi.